Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang pada acara seminar dan juga webinar mengenai Do's and Don'ts for Importer and Bonded Zone Company yang diadakan oleh Surya Cipta bersama dengan MUC Consulting secara hybrid yakni offline di Gedung The Manor Surya Cipta Square Karawang dan online melalui platform Zoom. Selain itu, acara ini juga didukung oleh Bank Tabungan Negara. Baik, sebelum kita memulai acara, tentunya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak dan Ibu sekalian. Saya Rida Gita Pangestu dari Surya Cipta selaku MC dan juga moderator yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Selain itu, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Yang terhormat Bapak Indra Wicaksana selaku Senior Marketing Manager PT Surya Cipta Swadaya. Yang terhormat Bapak Bambang Sabur selaku Customs Director MUC Consulting. Yang terhormat Bapak Abdul Aziz selaku Deputy Branch Manager Bank BTN Cabang Karawang. Dan tentu saja tidak lupa yang terhormat Bapak dan Ibu sekalian, para peserta seminar dan juga webinar yang telah bersedia untuk hadir secara offline maupun online. Dan tema dari seminar dan webinar kita hari ini yang tadi sudah saya sebutkan mengenai Do's and Don'ts for Importer and Bonded Zone Company atau anjuran dan juga larangan bagi importir dan juga perusahaan yang berada di dalam kawasan berikat. Dan tujuan diselenggarakannya acara seminar dan webinar ini tentu saja kami ingin memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua terkait beberapa hal yang perlu dilakukan dan juga tidak dilakukan bagi para importir, sekaligus membahas terkait perubahan adanya Lartas serta kebaruan BTKI atau Buku Tarif Kepabeanan Indonesia. Dan adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama ada pembukaan acara, lalu sesi kedua adalah presentasi materi oleh MUC Consulting. Sesi ketiga adalah tanya jawab. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jika sudah memiliki pertanyaan nanti bisa langsung diajukan pada sesi tanya jawab berlangsung. Dan sesi keempat adalah presentasi oleh Bank Tabungan Negara dan sesi kelima adalah penutup. Baik, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, kami ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu yang join secara online, jika sudah memiliki pertanyaan bisa langsung diajukan di kolom Q&A yang ada di bawah layar Anda. Dan pertanyaan yang telah Anda ajukan nantinya akan saya bacakan pada saat sesi tanya jawab berlangsung. Baik Bapak dan Ibu peserta seminar dan webinar yang kami hormati, kita akan segera memulai acara pada pagi hari ini. Untuk mengawali acara, kami mohon kepada Bapak Indra Wicaksana selaku perwakilan dari Surya Cipta untuk dapat memberikan kata sambutannya kepada Bapak Indra Wicaksana. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Pertama-tama mungkin kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul bersama hari ini untuk menambah wawasan serta pengetahuan mengenai kepabeanan. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas ketersediaan Bapak Bambang, selalu Customs Director dari MUC Consulting, serta Bapak Ibu sekalian yang meluangkan waktu untuk hadir di sini maupun secara online untuk berbagi pengetahuan mengenai Do's and Don'ts for Importers and Bonded Zone Company pagi ini. Seperti yang kita ketahui, bahwa setiap perusahaan yang melakukan kegiatan kepabeanan memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Dan seiring dengan berjalannya aktivitas tersebut, terdapat juga risiko yang memungkinkan terjadi. Oleh sebab itu, perusahaan wajib mengetahui langkah antisipasi serta upaya yang dapat dilakukan apabila risiko tersebut terjadi, agar terhindar dari adanya kerugian di kemudian hari. Diperbaharuinya buku tarif kepabeanan Indonesia menjadi perhatian bagi perusahaan yang melakukan kegiatan kepabeanan. Dengan demikian, PT Surya Cipta Swadaya sebagai pengelola dua kawasan industri yaitu Surya Cipta City of Industry serta Subang Smartpolitan selalu berkomitmen untuk mendukung pemerintah dan membantu para tenan dalam mewujudkan ease of doing business dengan terus memberikan pelayanan dan fasilitas yang terbaik. Melalui seminar dan webinar series ini, kami berkolaborasi dengan partner yang kompeten di bidangnya dan kami berharap selalu dapat memberikan informasi terupdate serta pengetahuan yang bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Atas perhatiannya,
Kami ucapkan terima kasih dan selamat mengikuti webinar pagi ini. Salam sehat untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada Bapak Indra Wicaksana atas ketersediaannya untuk memberikan kata sambutan di pagi hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi tentang kewajiban kepabeanan, resiko, dan langkah antisipasi serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para importir yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang Sabur. Kepada Bapak Bambang Sabur, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati Pak Indra dan Bapak Ibu sekalian, baik yang ikut offline maupun online. Pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada PT Surya Cipta atas kesempatan yang diberikan kepada MUC untuk melakukan seminar ya atau diskusi terkait dengan kepabeanan. Walaupun Bapak Ibu sekalian diskusi ini sangat mendasar, tapi nanti mungkin bisa diperdalam dengan pertanyaan atau juga kondisi terakhir atau update terakhir, beberapa update terakhir terkait dengan kepabeanan ya. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian yang hadir baik yang offline maupun online adalah praktisi ya. Dalam arti ada pelaku di lapangan terkait dengan kepabeanan, sehingga pasti akan sangat beragam nanti permasalahan yang muncul. Namun demikian, kami yang akan kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah hal-hal yang berdasarkan pengalaman kami itu menjadi sesuatu yang sangat penting, walaupun di awalnya itu kurang mendapatkan perhatian dari perusahaan. Jadi ya kepabeanan ketika barang sudah bisa diimpor selesai, padahal risikonya itu di belakang. Dan ini hal-hal seperti ini harus kita identifikasi, harus kita ketahui sehingga ke depan perusahaan bisa mengantisipasi. Atau nanti kalau kejadian misalnya risiko itu benar-benar muncul di perusahaan Bapak Ibu sekalian, kita bisa melakukan langkah atau upaya hukum yang disediakan oleh pemerintah, oleh Bea Cukai dalam hari ini atau Kementerian Keuangan, bahkan ke pengadilan pajak atau ke Mahkamah Agung. Itu yang mungkin kurang lebihnya. Oke, lanjut ya, selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, hal yang mendasar ya terkait dengan kepabeanan itu saya sampaikan terkait dengan kewajiban. Saya yakin Bapak Ibu sekalian hal yang terkait dengan kewajiban ini dibahas secara terpisah gitu ya. Ada sosialisasi tentang klasifikasi barang. Bicaranya teknis. Cuman saya yakin sebagian besar dari kita itu tidak bisa, apa sih sebenarnya risiko yang bisa muncul terhadap perusahaan dari sosialisasi yang dilakukan oleh Bea Cukai. Karena biasanya sosialisasi yang dilakukan oleh bapak-bapak atau tim dari Bea Cukai itu adalah bagaimana peraturan itu bicara gitu ya. Terkait juga masalah nilai pabean. Itu juga ini loh unsur nilai pabean itu dan segala sesuatunya. Apa sih sebenarnya titik-titik krusial yang dari risiko itu kadang-kadang kurang teridentifikasi. Jadi kewajiban dan risiko itu menurut saya dua hal yang harus dipahami oleh Bapak-Ibu sekalian. Karena biasanya tadi di awal saya sampaikan, biasanya kita itu sudah nyaman dengan kita sudah bisa mengimpor, kita sudah bisa mengekspor gitu ya. Padahal risiko dari kepabeanan biasanya di belakang. Terus yang ketiga masalah upaya hukum. Dan yang pertama dan yang kedua terkait dengan kewajiban dan risiko ini, nanti kita akan lihat atau kasih contoh satu persatu, mudah-mudahan karena ini waktunya sangat singkat, bisa menginspirasi ya, bisa membangun awareness dari Bapak-Ibu sekalian, oh ternyata seperti itu yang harus dilakukan. Gitu.
Oke, lanjut. Nah, ini saya yakin Bapak sekalian sudah tahu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara kepabeanan itu hanya dua yang. Pertama pengawasan, yang kedua pemungutan. Jadi kepabeanan itu ya berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang, baik masuk ke Indonesia atau daerah pabean Indonesia maupun keluar daerah pabean Indonesia. Itu yang Nah, itu judulnya seperti itu. Terus bagaimana kalau misalnya bicara di kawasan berikat atau antar kawasan berikat? Nah, itu sebenarnya perluasan dari itu semua, konsekuensi dari semua. Kalau dalam sosialisasi kayak proses bisnisnya ternyata meluas gitu ya. Kelihatannya judulnya cuma pengawasan lalu lintas, masuk dan keluar daerah pabean. Cuman dalam prakteknya ternyata meluas. Itu terutama misalnya di tempat penimbunan berikat dan segala sesuatunya. Atau nanti mungkin ada free trade zone atau daerah ekonomi khusus dan segala sesuatunya. Semua ternyata pengawasannya masuk ke dalam-dalam. Cuman pada intinya sebenarnya berawal dari lalu lintas masuk dan keluar itu yang. Terus yang kedua pemungutan bea, ya masuk dan bea keluar. Jadi dua hal ini sebenarnya menjadi fokus. Dan kalau dari pengalaman kami sebenarnya semua permasalahan itu muaranya ya kedua hal ini. Kedua hal ini yang harus dipahami bersama itu. Apa sih sebenarnya yang diawasi dan sebenarnya apa sih yang dipungut gitu ya. Risiko juga melekat di situ. Yang kedua kewajiban pabean gitu ya. Di situ disampaikan semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang kepabeanan. Jadi semua undang-undang yang ada di Undang-Undang 10 dan perubahannya itu yang di situ menjadi kewajiban dari pengguna jasa kepabeanan itu adalah kewajiban kepabeanan. Terus di sini ada pemberitahuan pabean. Adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Ini jadi kepabeannya itu di substansi, kewajibannya itu adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian sebagai perusahaan pengguna jasa kepabeanan dan pemberitahuannya itu adalah alat. Ini sumbernya di situ. Dan nanti segala sesuatu yang menyangkut di situ itu menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan biar perusahaan kita lebih efektif, efisien, dan aman ya. Minimal meminimalisir risiko-risiko yang mungkin muncul di kemudian hari. Lanjut, Mas. Nah, ini sedikit aja ya, revise awal aja. Kewajiban importir secara umum itu ya membayar biaya masuk, ini termasuk bayar biaya keluar ya, teman, karena biaya keluar itu sangat terbatas gitu ya. Jadi biaya masuk itu kewajiban. Terus memberitahukan dokumen kepabeanan, dokumen pabean gitu ya. Itu jadi dengan melakukan pemberitahuan pabean, di dalamnya itu sebenarnya isinya adalah dokumen-dokumen pelengkap pabean semua. Dari invoice, BI, mungkin COO, mungkin ada dokumen-dokumen lartas, mungkin barang-barang dokumen lartas saja banyak sekali ya terkait dengan sesuai dengan kondisi atau karakter dari perusahaan dari Bapak Ibu sekalian. Dan dokumen-dokumen lainnya itu yang harus diberitahukan. Juga masalah data ya, di dalamnya juga ada data-data atau kode-kode yang dimasukkan. Kadang-kadang satu kode dalam PIB misalnya, dalam BC, baik itu 23 maupun 20 misalnya, atau dokumen yang lainnya, itu kesalahan satu pun itu bisa berakibat yang sangat fatal terkait dengan risiko kepabeanan. Terus juga menyelenggarakan pembukuan gitu ya. Ini juga penting, ini konsekuensi dari sistem pengawasan yang dimundurkan ya, dalam rangka mempercepat proses impor itu pengawasan dimundurkan, tidak di dokumen langsung atau pemeriksaan fisik tapi dibelakangkan. Tapi konsekuensinya adalah kita harus menyelenggarakan pembukuan. Dan ini sangat berkembang Bapak Ibu sekalian. Masalah pembukaan ini ada yang khusus misalnya sekarang untuk kawasan berikat harus ada IT inventory. Ada di KITE juga harus ada IT inventory dan segala sesuatunya ya yang diwajibkan itu. Terus juga
menyerahkan dokumen. Ini juga sesuatu yang sangat penting untuk fasilitas-fasilitas tertentu misalnya. Kita tidak salah menuliskan atau salah melampirkan dokumen, itu bisa berakibat juga batal terkait dengan kepabeanan. Itu kurang lebih seperti itu ya, tapi masih banyak yang perintilannya, cuman kurang lebihnya seperti inilah kewajiban itu. Next mungkin. Nah ini juga dokumen saya yakin Bapak Ibu sekalian udah hafal, terutama yang terkait itu SPP BMCP, surat penetapan dan pembayaran biaya masuk, cukai dan pajak itu biasanya barang kiriman. BC20 itu impor biasa, 23 KB, 25 itu pengeluaran KB ke lokal, 261 itu subkontrak, 262 subkontrak balik, 27 itu antar KB, 30 ekspor, 40 itu dari lokal ke KB, BC41 itu dari KB ke lokal untuk barang dalam. Lanjut mungkin ini. Nah, ini 4 hal ini yang terutama mau kita bahas Bapak Ibu sekalian terkait dengan uraian barang. Sebenarnya ada nanti satu hal lagi yang perlu ditambahkan sebenarnya terkait dengan poin-poin ini, yaitu masalah pemberitahuan atau dokumen pendukung. Cuma nanti itu ngikut aja ya. Tapi ini sebenarnya secara umum seperti itu. Bapak Ibu sekalian, lanjut mungkin ya 4 ya. Pertama bicara masalah uraian barang ya Bapak Ibu sekalian. Uraian barang itu sesuatu yang kita anggap simpel. Biasanya kalau teorinya bahwa ketika kita membuat dokumen pemberitahuan pabean, maka yang kita lakukan adalah mencontoh atau mencontek atau memasukkan data-data dalam invoice atau dokumen-dokumen lainnya ke dalam PIB. Itu yang simpelnya seperti itu, karena memang pemberitahuan pabean dibuat berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya. Nah, di sini beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya terkait dengan pengisian ini. Pertama, kita harus benar mengisi itu. Jadi mengisi data itu harus benar. Kenapa? Karena untuk impor-impor tertentu, misalnya kita impor pakai master list BKPM misalnya, kita tuh salah kode, yang kode itu benar-benar mencerminkan arti yang lain, 1 huruf atau 2 huruf. Saya udah cukup banyak pengalaman itu sampai ke pengadilan. Itu masalah master list, baik itu BKPM atau pakai perusahaan pakai fasilitas USDFS misalnya seperti itu salah kode ini sangat fatal. Dan ternyata dalam kerja kami hari-hari itu kita melakukan ada misalnya monthly review gitu ya. Kita masih banyak menemukan Bapak Ibu sekalian kesalahan penulisan uraian itu. Juga nanti misalnya Bapak Ibu sekalian mengimpor dengan fasilitas free trade agreement ya, FTA misalnya seperti itu. Itu juga sangat penting. Makanya Bapak Ibu jangan salah, semuanya sudah diurusi oleh BPJK gitu ya, seperti itu. Nah, ini juga harus hati-hati. Untuk hal-hal yang krusial, saya menyarankan Bapak Ibu sekalian misalnya sebelum PIB itu declare itu benar-benar cek. Bahkan pengalaman kami di klien-klien kami sampai sekarang itu sebelum COO misalnya dikeluarkan, itu kita minta draftnya. Yang bisa dilakukan. Jadi beberapa misalnya impor dari Cina atau dari klien customer vendor di sana, misalnya di sana itu coba kirim dulu. Kirim itu seperti itu. Nanti dicek kita. Ada yang jasa seperti itu kita coba seperti itu. Kenapa? Bahkan sudah rutin, sudah bertahun-tahun pun dilakukan itu masih menemukan kesalahan. Jadi masalah uraian ini masalah sangat krusial. Kalau impor biasa, Bapak Ibu sekalian misalnya impor dan ada kodenya misalnya itu bisa. Cuman ketika itu master list, terus juga baik itu BKPM maupun misalnya USDFS atau terkait dengan COO, ini bukan minor diskrepansi. Jadi kesalahan uraian barang itu bukan minor, jadi berakibat fatal. Ya memang ada misalnya kita diaudit, ada auditor-auditor yang maklum lah, ini bisa dimaklumi. Tapi dalam kenyataannya banyak juga menjadi dalam tanda kutip itu musibah gitu ya buat perusahaan karena angkanya besar. Dan ingat Bapak sekalian, fasilitas itu
kebanyakan tuh membuat biaya masuk kita nol. Artinya kalau dibatalin itu balik gitu ya. Balik ke MFN. Jadi tarif yang umum. Ini menjadi beberapa risiko yang cukup besar. Nah, di gambar ini, di slide ini Bapak sekalian, kami mencontohkan itu di bawah, di 4 kotak bawah itu adalah isi dari BTKI. Sementara di atasnya itu adalah pengisian gitu ya. Misalnya impor mobil itu sedan, mesinnya apa gitu ya. Terus juga masalah sekada atau CPU. Terus mungkin kapasitas silinder gitu ya. Ini contohnya. Sehingga saya menyarankan ketika kita menuliskan uraian barang ke dalam pemberitahuan pabean itu, saya menyarankan dilihat itu bagaimana cara BTKI itu menguraikan barang itu. Sehingga kita ada satu cross check gitu ya, bahwa yang kita sampaikan itu sudah benar. Selain memang mengacu kalau misalnya tadi ada master list atau FTA apa COO itu yang bisa menjadi acuan. Jadi itu beberapa contoh aja, tapi dalam kasusnya kami menghadapi cukup banyak. Di dalamnya termasuk juga ini Bapak Ibu sekalian kode satuan misalnya. Itu juga sesuatu yang sering terjadi gitu ya. Terus yang next. Nah, ini bicara masalah klasifikasi. Tadi ini singkat aja Bapak Ibu sekalian terkait dengan update ya. Jadi sekarang sudah diberlakukan BTKI 2022. Jadi memang BTKI itu berubah setiap 5 tahun. Jadi 2022, sebelumnya 2017, sebelumnya 2012 gitu ya. Tiap 5 tahun itu berubah. Dan ini perubahan memang dari WCO, World Customs Organization itu menerbitkan perubahan. Dan itu memang perubahan-perubahan itu tentunya masukan dari semua anggota dari WCO. Nah, beberapa hal yang mungkin bisa ditampilkan, bisa dilihat ya, itu dari jumlah posnya aja. Dulu BTKI 2017 itu ada 10.841 pos tarif, sekarang jadi 11.552. Jadi artinya apa? Banyak yang dipecah. Jadi misalnya dulu barangnya misalnya komputer gitu. Komputer misalnya dibagi laptop sama PC misalnya. Terus nanti dipecah lagi. Sekarang karena perkembangan banyak, itu RAM-nya berapa dan segala sesuatunya. Nah, ini dicontohkan nanti di situ contohkan di bab restrukturisasi ya. Tadi ada yang. Terus yang kedua, BTKI itu Bapak sekalian ada bab 1 sampai 97 ya. Tapi ada yang bab kosong di tengahnya itu. Nah, itu yang internasional. Jadi sebelumnya 10.813. Itu yang dikeluarkan WCO, 6 digit ya. Jadi BTKI itu 6 digitnya itu adalah internasional, 8 digitnya itu ASEAN dan nasional. Dulu kita pernah 10 digit. Jadi internasionalnya cuma 6, ASEAN-nya jadi 8, 10 digitnya itu jadi nasional. Nah, sekarang ASEAN dengan nasional itu sama. Jadi tidak ada bedaan itu. Nah, itu juga ada itu disebut ya, splitnya 1.311. Ada yang di merge, ada yang sebelumnya misalnya perdagangan ini sepi. Ini tidak begitu penting dipecah, akhirnya digabung. Itu juga begitu. Tapi ada yang kenapa ada pertimbangan khusus. Nah, ini pertimbangan kadang-kadang enggak serta-merta cuman bicara masalah tarif, tapi juga masalah perdagangan ya. Atau mungkin masalah kebijakan atau terkait dengan lartas. Jadi banyak sumbernya yang diolah di BKF, Badan Kebijakan Fiskal sana. Nanti koordinasi dengan Bea Cukai, itu tentunya yang nanti memutuskan dan diusulkan lewat ASEAN dan juga ke WCO misalnya. Terus di sini bab 98, 99 itu bab khusus nasional. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sekalian misalnya keluar negeri terus pinjam BTKI di sana, kok nggak ada bab 98-nya kok beda gitu ya. Jadi bab 98 itu pertama bicara masalah IKD, incomplete knockdown. Jadi itu saya nggak tahu ya aslinya. Cuman kalau saya lihat pernah kami megang perusahaan otomotif itu, incomplete knockdown itu sebenarnya
pengelompokan asal usulan misalnya Gaikindo gitu ya, itu pengelompokan impor part-part itu yang diimpor, dan itu diusulkan mendapatkan satu kemudahan atau fasilitas lah, kurang lebih seperti itu. Jadi biasanya kalau mobil kan ada CPU, ada CKD, ada part by part. Nah ini antara CKD dan part by part itu ada incomplete knockdown. Jadi di situ ada daftar part-part yang dimasukkan ke membuat HS khusus itu di bab 98. Nah, di tahun 2022 kemarin dimasukkan bab 98 itu ada 111 pos tarif terkait dengan komponen kapal. Jadi sebenarnya ini juga komponen kapal itu barang-barang dari bab lainnya, tapi karena digunakan untuk komponen kapal, maka ada yang khusus. Misalnya bab 72, 73, 76 misalnya seperti itu. Itu kalau nanti tujuannya kapal, maka masuk pos 98. Dan 99 itu terkait dengan impor sistem yang diimpor secara ditransfer secara elektronik. Sampai sekarang saya belum dapat informasi ini cara mengimpornya itu gimana gitu ya. Yang transfer ini PIB-nya, karena saya belum lihat ada, sekedar diketahui dulu lah bahwa kita misalnya kita mengimpor sistem dari luar negeri tapi enggak dikirim lewat media. Kalau media, karena bea cukai itu concernnya barang fisik, maka sesuai dengan medianya. Tapi karena ini ditransfer lewat elektronik ya, misalnya email atau download misalnya seperti itu, maka dikhususkan di bab 99. Nah, ini yang Bu, waktunya saya kalau ngomong jangan. Oke, ini saya percepat aja Bapak sekalian ya, misalnya. Jadi ya. Saya nanti sampai jam berapa, Bu? Lanjut aja. Baik, lanjutnya ya. Jadi Bapak sekalian, terkait dengan ini, update ini, pertama ada perubahan catatan. Nanti Bapak sekalian dicek, dibandingkan ya di bab 29 yaitu. Itu ada perubahan, misalnya penambahan 1-2 kata misalnya. Terus ada pemecahan ya. Itu juga dirinci biasanya tadi, karena dengan tuntutan bidang tertentu, bagian tertentu sehingga harus dirinci. Terus ada yang dihapus. Dihapus itu misalnya masalah kertas peta itu ya, globe misalnya seperti itu, sekarang enggak ada. Itu di bab 49 itu dihapus. Terus ada restrukturisasi, benar-benar diubah total. Ini di bab 70-19 ya, serat kaca itu, serat optik. Jadi dulu berdasarkan misalnya bentuknya, sekarang misalnya prosesnya, nanti bisa dilihat ada sosialisasi situ. Terus juga ada penggabungan ya, penggabungan, karena itu dicontohkan 84751000 misalnya. Yang dulu misalnya dibagi berapa, sekarang digabung. Kurang lebih sebenarnya perubahannya seperti itu. Tapi yang penting dari semua itu, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan klasifikasi adalah Bapak Ibu sekalian kalau misalnya Bapak Ibu sekalian menghadapi, klasifikasi saya menghadapi pemecahan misalnya. Jadi sebelum misalnya kita menggunakan klasifikasi A misalnya. Ternyata klasifikasinya dipecah gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa cek itu yang daftar korelasi antara 2017 2022 itu dicek di situ. Itu pertama. Terus yang kedua nanti terus dibaca. Jadi biasanya tinggal sedikit informasi agar kita itu pas ya dalam menentukan klasifikasi dalam satu perubahan ini dengan melihat pertama daftar korelasi, terus yang kedua nanti tinggal dibaca di uraian dalam HS itu. Biasanya akan ketemu karena sudah tidak bicara masalah identifikasi barang lebih detail, tapi sebenarnya sudah mengerucut karena perubahan ini Bapak sekalian, bab-bab itu tidak ada yang berubah secara sangat radikal perubahannya, benar-benar total dirubah, itu jarang seperti itu. Makanya itu saran saya kalau ada perubahan. Mungkin lanjut. Nah ini terkait dengan itu Bapak sekalian, klasifikasi ya. Tadi uraian barang ini klasifikasi. Jadi sebenarnya ini di situ ada most favorite nation gitu ya, MFN, tarif umum gitu ya. Tapi di luar itu tarif ada preferensi. Di situ ada ASEAN A3, ada ASEAN Cina. Sekarang ada berapa? 13 atau 14? 14 ya. Ada 14-an
FTA ya antara Indonesia, baik Indonesia tergabung dalam ASEAN maupun Indonesia sendiri, itu udah seperti itu. Cuman yang memang menjadi favorit biasanya ASEAN Cina itu yang sering dipakai ya. Indonesia Jepang itu juga termasuk yang banyak, Korea juga. Tapi kemarin terakhir-terakhir juga udah India, itu juga udah banyak. Bahkan otomotif juga udah cukup banyak yang impor dari India. Terus juga konsekuensi klasifikasi juga ke PPH. Jadi Bapak sekalian, kami pernah mengalami, jadi update PPH pasal 22 itu juga penting Bapak Ibu sekalian perhatikan. Makanya koordinasi juga dengan tim teksnya, misalnya ada nggak perubahan terkait dengan PPH. Kalau PPN kan kemarin sebagian dari 11% ya, mulai Maret atau apa itu ya. Itu, nah masalah PPH ini kalau perubahan itu kalau kelupaan, mungkin dari sudut pandang perpajakan, PPH ini kan sebenarnya cuma kayak apa ya, kredit gitu ya, cicilan PPH nanti ujungnya ikut jadi corporate tax seperti. Cuman dari kepabeanan itu enggak seperti itu Bapak sekalian. Karena kepabeanan itu melihatnya itu tidak ujungnya. Kalau pajak ya ujungnya nanti cicilan misalnya pasal 25 atau bahkan pasal 22 itu nanti kan sebagai cicilan. Ujungnya di corporate tax misalnya. Nah, kalau bea cukai misalnya Bapak Ibu sekarang udah selesai PPH-nya corporate tax-nya udah selesai, tapi diaudit 2 tahun berikutnya ternyata kita salah tarif gitu ya. Kita sudah pernah mengalami seperti itu Bapak sekalian. Ada klien kita yang seperti itu. Dari 2,5 ke 7,5. Itu besar sekali. Bea cukai kan itu sudah selesai Pak. Iya. Tapi bea cukai karena ini konsekuensinya mengacu kepada pemberitahuan pabean bahwa itu salah ya harus dikoreksi. Itu beberapa contoh ya. Ini juga makanya kita tampilkan di sini. Jadi klasifikasi konsekuensinya salah satunya ke sini. Terus next ke tarif. Juga ke barang larangan. Ini barang larangan Bapak sekalian tadi disampaikan sebenarnya kalau ini yang terkait dengan barang larangan itu kan intinya barang yang dilarang untuk impor gitu ya. Dan kurang lebihnya kriterianya seperti itu terkait dengan perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup. Terus keamanan misalnya senjata, terus juga untuk kepentingan nasional, kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, moral, masyarakat, dan misalnya ada kalau narkotik misalnya, kalau dianu kan itu bisa masuk obat misalnya, termasuk tumbuhan tumbuhan alam, satwa liar, perlu dijaga kelestariannya. Oke lanjut ya. Ini kurang ini yang baru ya Beb ya. Ya. Ini contoh kemarin terkait dengan fungisida, insektisida itu juga dilarang. Terus barang berbasis sistem pendingin yang ketentuannya dilarang itu terkait dengan freon ya, CFC itu ya. Yang untuk AC atau pendingin yang lainnya itu juga termasuk yang dia. Nah ini aturannya di Permendak 18 itu dirubah dengan tahun 40 tahun 2022. Jadi Bapak sekalian, pada intinya sebenarnya saya ingin sampaikan kadang-kadang antara HS code dengan barang larangan itu tidak matching 100%. Jadi HS-nya sama, misalnya HSA, barang larangannya X misalnya seperti itu. Apakah HSA ini semuanya barang larangan? Itu kadang-kadang tidak semuanya seperti itu. Tapi mungkin di sini kami tidak bisa mencontohkan. Makanya benar-benar harus dilihat sebenarnya batasan dari peraturan barang larangan itu apa dan batasan HS itu apa. Kadang-kadang tidak match 100%. Makanya tapi dalam prakteknya karena bea cukai terutama SKP ya, sistem komputer pabean itu biasanya melihatnya HS gitu ya. Makanya biasanya ketika HS sama tapi kita tidak memenuhi kriteria barang larangan itu, biasanya juga ada konfirmasi biasanya. Ini beberapa catatan terkait dengan barang larangan. Mungkin next. Nah pembatasan juga begitu, jadi lartas. Kalau pembatasan bedanya memang dipersyaratkan. Nah ini beberapa kontrol ya, pengendalian batasnya bisa misalnya ada persetujuan ekspor, persetujuan impor, kita baru boleh mengimpor. Ada status importir misalnya terdaftar, ada eksportir terdaftar, importir produsen misalnya, itu juga bisa. Kemarin
Terakhir ini terkait dengan bahan baku, Bapak Ibu sekalian, ada sosialisasi. Sebenarnya peraturannya sudah cukup lama. Bahan baku harus diimpor oleh importir produsen gitu ya. Itu kemarin ada diskusi terkait dengan ini, sosialisasinya baru, cuman sebenarnya sudah berlaku 2 tahun yang lalu gitu ya. Nah, gimana situasinya seperti itu ya? Itu juga terkait barang lartas ini, pembatasan ini. Juga ada penentuan tempat pengeluaran pemasukan, itu juga jenis barang juga bisa, kewenangan yang boleh atau enggak. Dan sampai pengawasan sampai sanksi. Ini masalah. Tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian nanti untuk masalah barang larangan dan pembatasan ini ya bisa dilihat di INSW. Jadi di situ sudah jelas disebutkan. Apalagi nanti kalau misalnya sudah berlaku secara keseluruhan masalah CISA misalnya, CISA 4.0 misalnya, 4 itu, di situ sebenarnya banyak kemudahan yang bisa dipakai oleh Bapak sekalian. Jadi ketika kita mencantumkan dokumen, maka dokumen yang ada di dalam sudah langsung otomatis autofill gitu ya untuk mengisi. Termasuk misalnya kita mesti HS, nanti semua persyaratan di situ itu bisa masuk secara otomatis. Oke, next. Ini contoh aja Bapak sekalian barang pembatasan itu, sepeda lipat listrik misalnya seperti itu. Nah, perlu persetujuan impor dan LS, laporan surveyor misalnya, rantai sepeda, mobil backup misalnya, kalau yang single cabin misalnya, tanda daftar tipe misalnya, itu dari perhubungan misalnya seperti itu. Ini contoh-contoh aja. Next misalnya. Nah, berikutnya Bapak sekalian, terkait dengan nilai pabean. Tadi pertama malah salah uraian, kedua terkait dengan klasifikasi, uraian tadi terhubung dengan beberapa risiko, terutama yang master list, FTA misalnya seperti itu, dan juga klasifikasi tadi terkait dengan beberapa perubahan yang perlu kita lakukan, dan juga masalah larangan dan pembatasan. Nah, kita masuk yang ketiga itu masalah nilai pabean. Bapak Ibu sekalian, nilai pabean itu bisa kita berpikir sangat gampang, tapi juga bisa kadang-kadang cukup banyak jebakannya. Apalagi kalau yang multinational company gitu ya. Karena banyak banyak hal-hal yang harus diikuti gitu ya terkait dengan transaksinya. Baik nanti misalnya ada pembayaran lanjutan atau tambahan terkait dengan transaksi yang dilakukan gitu ya. Simpelnya kan seperti itu, nilai transaksi. Jadi nilai pabean itu adalah nilai transaksi. Ini prinsip ya, nilai pabean, nilai transaksi. Itu harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam daerah pabean ditambah dengan biaya-biaya dan atau nilai-nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi sepanjang biaya-biaya dan atau nilai tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar gitu. Ini sederhananya, tapi intinya adalah nilai transaksi, seberapa yang dibayar, itulah nilai pabean gitu ya. Nah, kenapa kok ini perlu disebutkan nilai-nilai yang perlu ditambahkan? Karena dalam prakteknya, Bapak Ibu sekalian, nilai-nilai yang perlu ditambahkan ini biasanya keluar dari invoice utama, biasanya. Misalnya termasuk komisi. Komisi Bapak Ibu sekalian, misalnya komisi ini kalau misalnya ada transaksi kita dengan luar negeri, terus ternyata dalam transaksi ada pihak ketiga yang membantu. Nah, kalau pihak ketiga ini membantu itu mewakili dari vendor, itu komisi masuk. Kecuali kalau yang mewakili kita gitu ya, itu udah biaya dibayar sendiri jadi nggak masuk barang. Juga pengemas. Ini juga yang umum pengemas misalnya kontainer atau mungkin palet atau pengemas yang lainnya gitu ya. Ini juga penting dalam banyak hal misalnya pengemas di kontainer. Kemarin ada satu kasus Bapak sekalian terkait dengan masalah pengemas ini. Sebenarnya sebelumnya simpel. Jadi barang sudah siap di pabrik, pesan ke forwarding untuk dikirim kontainer. Nah, karena kasus COVID kemarin,
lalu lintas kontainer itu terhambat, maka biasanya proses ekspor atau impor ke Indonesia itu terhambat ya. Nah, akhirnya ada jasa baru untuk menyediakan kontainer secara cepat. Nah, jasa baru untuk menyediakan kontainer secara cepat itu ada biayanya. Nah, siapa yang nanggung biaya itu? Karena yang menginginkan barang itu dikirim secepat itu adalah perusahaan di Indonesia, importir, maka yang terjadi adalah perusahaan di Indonesia itu yang membayar biayanya itu. Dan itu di luar dari transaksi tadi. Dari dalam audit ketahuan oleh bea cukai. Ketahuan bea cukai. Dan ternyata biaya itu sama bea cukai dikenakan. Nanti mungkin batasannya gimana. Ini yang kedua masalah freight, baik itu inland ya. Hati-hati juga kemarin banyak kasus karena pembayaran terpisah inland dari pabrik ke pelabuhan muat itu juga sering terlupakan. Apalagi kalau misalnya sistemnya ex-work itu lupa karena dibayar secara terpisah dan kadang-kadang entah sengaja atau karena tidak tahu perusahaan tidak memasukkan nilai tersebut ke dalam nilai pabean. Juga proceed, ini juga saya lagi ada klien proceed ya. Proceed ini masalah sebagian dari pembayaran dari hasil penjualan atau penggunaan barang impor itu yang dikirimkan ke secara langsung atau tidak langsung kepada penjual gitu ya. Ini juga royalti udah sering banget dan biaya lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kan sebenarnya agak rumit ya. Kalau tidak dari masing-masing pembahasannya cukup panjang. Mungkin next ya. Nah, gimana kita gampangnya gitu ya sebagai early warning gitu ya buat kita. Triksnya gimana? Bahwa nanti kalau ditanya ini biaya masuk atau enggak dalam nilai pabean gitu ya. Nah, ini di situ Bapak Ibu sekalian ada Incoterm ya. Beberapa contoh Incoterm yang mungkin bisa kita cek ya. Di situ ada ex-work, ada free career ya, free career. Terus juga ada free long seat ya. Jadi terus ada FOB, ada CFR, ada CIF, ada CPT, CIP, DAP, DPU dan DDP misalnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, prinsip dari nilai pabean itu adalah CIF. Jadi CIF itu apa gitu ya? Unsurnya CIF itu adalah ya cost. Cost itu bukan cost good cost itu ya, tapi juga cost itu adalah semua biaya yang muncul sampai barang itu di atas kapal muat. Makanya di situ CIF itu cost-nya itu FOB itu ada good cost, ada loading and inland delivery, export duty and tax, misalnya kalau ada taxes ya misalnya ada, terus ada origin terminal handling sampai di atas kapal. Sehingga nanti kalau Bapak sekalian misalnya mengetahui sebagai orang eksim atau mungkin bagian finance misalnya atau orang tax itu, Pak ini kok ada pembayaran ini posisinya di mana ini pembayaran ini? Ketika pembayaran itu terjadi masih di posisi di sana, artinya ini ditujukan untuk kegiatan atau jasa atau barang yang di sana, yang di posisi masih di luar negeri, maka itu bagian dari nilai pabean. Jadi itu trik awalnya, nggak usah nanti maksudnya Nah nanti kenapa kok misalnya bicara royalti proceed kok kejadian di sana, padahal bayarnya di sini. Nanti substansinya seperti itu, tambahan seperti itu ya, yang harusnya. Jadi kalau itu pembayaran itu ditujukan untuk satu kegiatan, satu barang, satu jasa yang terjadi di luar negeri, maka itu menjadi bagian dari nilai pabean. Insuran pasti ya, insuran kalau pembayaran di luar negeri berarti CFR. Tapi kalau misalnya insuran di luar negeri masuk, sama freight. Freight di sini adalah main freight ya, biasanya kapal atau pesawat misalnya seperti itu, atau kalau darat ya lewat darat misalnya seperti itu. Nah, kata kuncinya seperti itu Bapak sekalian. Jadi kalau misalnya nanti ada pembayaran, dan hati-hati juga sekarang misalnya pembayaran yang kalau bea cukai nggak mau terkecoh terkait misalnya manajemen fee atau technical assistant, itu yang sering sekali menjadi temuan. Makanya
pertama kejadian di mana. Terus yang kedua, kalau memang barang-barang atau satu jasa atau kegiatan terjadi di Indonesia, Bapak harus identifikasi misalnya ada technical assistant atau manajemen fee misalnya. Itu ada orang yang dikirim dari misalnya headquarter-nya ke Indonesia misalnya untuk melakukan training atau melakukan apa kejadiannya di Indonesia, itu harus dicatat. Pembayaran ini untuk si A misalnya, atau untuk tim ini, atau untuk jasa ini yang terjadi di Indonesia. Ini salah satu untuk membuktikan bahwa nanti resiko-resiko yang muncul dari banyak yang harus ditambahkan tadi menjadi berkurang. Itu kata kuncinya Bapak sekalian, nanti mungkin bisa kita perdalam. Next. Ini ya, CIF. Ini yang kategori CIF. Jadi ingat CIF. CIF itu kalau posisi barang adalah ketika barang dibawa kapal sandar di pelabuhan tujuan. Itu aja, itu kan. Sehingga biaya-biaya yang muncul di sebelum itu kita asumsi masuk di situ. Terus next. Nah, yang terakhir terkait dengan fisik ya. Fisik. Jadi Bapak sekalian terkait dengan fisik barang impor. Ini juga penting terutama untuk yang barang-barang fasilitas. Jadi Bapak sekalian, sederhananya begini. Ini gambar saya kalau bahas ini mungkin cukup lama ya. Sederhananya begini. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mengimpor barang dan sudah bayar biaya masuk, artinya itu kan impor yang biasa. Makanya minimal alat uji yang harus disiapkan itu adalah ketika barang itu diterima di perusahaan. Atau kalau perusahaan pabrik misalnya ya diterima gudang. Jadi pemasukan barang ke gudang atau data penerimaan di gudang itu biasanya yang akan digunakan untuk alat uji. Karena sebenarnya barang ini sudah dibayar biaya masuk. Biaya juga cuma cek ini sebenarnya jumlah jenisnya sama enggak ya? Makanya dalam PIB, invoice, packing list dan segala sesuatunya itu dicek. Ini loh yang diterima ini cocok udah selesai. Terutama di perusahaan dagang itu sering kejadian Bapak sekalian. Jadi biar juga Bapak memberitahukan barang A jumlahnya 100, tapi di gudang Bapak terima barang A jumlahnya 110. Nah ini juga ada gimana kalau misalnya. Berarti yang 10 ini Bapak enggak cantumkan di PIB. Bapak harus tambah bayar. Contoh aja seperti itu. Makanya hati-hati cara menulis ini dan kadang-kadang karena masalah administrasi itu bisa menjadi risiko. Tapi kalau Bapak misalnya perusahaan kawasan berikat, perusahaan KIT, terus atau perusahaan yang menggunakan fasilitas USDFS, misalnya seperti yang pakai master list atau yang lain-lain, itu harus diperluar sampai penutupnya. Misalnya KB, barang kawasan berikat itu dimasukkan, itu harus dikontrol sampai barang itu diekspor atau dijual lokal dengan bayar biaya masuk. Nah, hati-hati juga masalah waste gitu ya. Waste ini juga ada perlakuan khusus, terutama yang kasus besar itu Bapak sekalian terkait dengan kawasan berikat itu adalah terkait dengan scrap atau waste, misalnya kalau perusahaan garmen gitu ya, jarum kecil-kecil itu saya pernah punya klien di Surabaya, perusahaan garmen itu kena 10 miliar, itu cuma gara-gara itu. Kenapa? Karena fasilitas itu hilang semua. Jadi hati-hati kalau misalnya dari mesin copotannya itu harus disimpan nanti di list sampai nanti ada pemusnahan diketahui bea cukai sehingga itu close gitu ya. Ini kata kuncinya itu aja. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian misalnya perusahaan yang sudah bayar, maka minimal dari penerimaan gudang udah cukup. Tapi kalau barangnya itu masih fasilitas, maka harus dikontrol sampai benar-benar bea cukai mengatakan itu sudah close. Kalau ekspor ya ekspor, kalau jual lokal ya jual lokal, kalau scrap juga harus ada bukti pemusnahan. Minimal ada bukti tanda tangan dari bea cukai. Dan itu biasanya terkendala di list. Makanya Bapak sekalian harus siap di situ. Itu terkait dengan fisik kontrolnya seperti itu, kurang lebih ya. Dan kadang-kadang memang melihatnya ke akunting juga. Data-data akunting itu. Dan ini kadang-kadang karena pendekatan pencatatan yang agak berbeda, itu susah cross check-nya. Makanya ini juga harus diantisipasi. Next. Lanjut. Nah, ini sedikit aja Bapak sekalian pengawasan ya. Di situ ada pemeriksaan pabean, ada import clearance, ada monitoring evaluasi itu untuk KB atau TPB sama KIT ya. Itu terus juga ada penelitian ulang dan audit.
Dan risikonya biasanya ya tambah denda, atau denda itu biasanya tambah bayar dan denda ya, dan sanksi administratif ya, seperti itu. Kalau yang jarang kejadian biasanya pidana. Pidana misalnya Bapak memasukkan barang tanpa dokumen, biasanya agak malas bea cukai dimasukkan, ya udah itu berarti tanpa dokumen, tapi tidak sengaja gitu, jadi kenanya sanksi denda. Tapi sebenarnya kalau nanti motifnya itu ketahuan bahwa ini benar-benar sengaja, itu masuk ke unsur pidana, pasti disidik juga. Dan kalau namanya pidana juga ada hukuman pidana tentunya sekali itu ya. Jadi kalau ini saya pikir udah ya, kalau pemeriksaan pabeanan biasanya di import clearance. Kalau Monef itu melekat ya, perusahaan yang Bapak sekalian KB, baik yang umum, khusus maupun juga yang mandiri misalnya seperti itu. Evaluasi juga ada mikro, makro misalnya seperti itu. Itu intinya adalah pengawasan terhadap kelayakan dan keberlangsungan dari perusahaan itu, dan juga kepatuhan terhadap perusahaan Bapak terhadap pertemuan pabeanan. Next mungkin. Ini nggak perlu ya masalah itu. Intinya pemeriksaan pabeanan itu ada dokumen dan fisik. Next mungkin. Monef ini terus nggak usah ya. Nah, audit ini yang perlu karena ini sumber utama biasanya risiko itu muncul itu dari audit kepabeanan. Kurang lebihnya adalah semua dokumen. Tapi Bapak sekalian, ini saya sering mengatakan, kenapa Pak audit kan kepabeanan kan cuma PIB, cuma pemberitahuan. Kenapa kok harus lihat-lihat semua di SAP dan segala sesuatunya gitu ya. Itu semua sudah diatur bahwa kita harus memberitahukan kepada bea cukai ketika diaudit itu semua dokumen yang terkait. Kenapa kok data-data akunting itu terkait? Karena memang semuanya ketika bicara impor, pembayaran di situ. Ketika bicara impor, ada pencatatan gudang bahwa barang diterima berapa dan segala sesuatunya. Terus misalnya ada, kenapa kok pembayaran lain juga dimasukkan? Ya untuk menguji itu, apakah ada proceed, apakah ada royalti dan segala sesuatunya. Jadi akan sangat sulit kalau kita bisa berpikir, nanti kalau pas audit kita beritahukan sebagian aja, mungkin. Cuman kalau diuji misalnya data pembelian berapa dia berangkatnya dari laporan keuangan, nanti di breakdown, ada yang lokal, ada yang impor, semua harus ketemu misalnya. Semua pembayaran keluar negeri di breakdown ini untuk barang berapa, untuk jasa berapa, dan segala sesuatunya. Makanya Bapak sekalian, meskipun apa yang kita lakukan itu terkait dengan lalu lintas barang, cuman pada kenyataannya kita juga harus aware bahwa lalu lintas uang yang keluar itu harus matching. Yang barang mana, yang jasa mana, dan itu harus terdefinisikan, ini loh pembayaran itu juga untuk ini loh dan segala sesuatunya. Ini yang kata kuncinya seperti itulah. Next. Ini penetapannya ya, SPTNP, SPKTNP, SPP, SPSA ya. Saya pikir Bapak sekali nggak perlu. Next. Nah ini kalau misalnya terakhir ya, upaya hukum keberatan, tentunya keberatan ini kalau misalnya hasil penetapan dari pemeriksaan di import clearance, atau mungkin KB cuman terkait dengan jumlah jenis misalnya, itu masih bisa keberatan, atau mungkin fasilitas gitu ya gitu. Tapi kalau teraudit terkait dengan tarif nilai pabean, itu langsung banding gitu ya. Ketentuannya seperti itu, banding, nanti juga bisa langsung ke PK. Mungkin habis ya. Mungkin itu aja Bapak sekalian yang bisa saya uraikan. Mohon maaf sangat cepat untuk anunya, jadi nanti bisa kita elaborasi di pertanyaan. Nanti juga pertanyaan kalau ada yang belum bisa kami jawab sekarang, bisa kirim alamat entah email untuk kita sambung di komunikasi lewat email. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Bambang atas presentasinya ya, sangat insightful Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dengan narasumber, dan bagi para peserta offline yang sudah memiliki pertanyaan bisa langsung mengajukan pertanyaannya. Ada. Boleh? Ya. Selamat siang ya. Saya Rina dari PT Hiruta Kogyo Indonesia.
Kebetulan saya dari accounting, Pak, dan kita juga pakai MUC. Saat ini di compliance sama di banding pajak. Nah, kebetulan ada kasus di impor, itu impor mesin. Kita tahun 2018 itu ada impor mesin dan impor semacam merchandise dice seperti itulah untuk pendukung produksi. Nah, kebetulan waktu itu juga pencatatan laporan keuangannya oleh konsultan. Jadi temuan oleh pemeriksa pajak itu kita tidak kenapa? Oh, pajak. Iya. Pada saat pemeriksaan pajak itu kita tidak mencatat impor mesin itu gitu di 2018. Jadi karena 2018 kebetulan juga tidak diaudit, diauditnya baru di 2019. Nah, pada saat kita sidang belum lama dua bulan yang lalu lah itu ditanya kenapa tidak dicatat. Ya karena memang waktu itu konsultan mencatat ya maaf berdasarkan cash basis kita alasannya seperti itu. Jadi ketika nanti pembayaran baru dicatat gitu. Itu kan memang sesuatu yang kebetulan itu kita 2020-an baru bayar kayaknya ya. Dan sebagian dicicil juga gitu. Ada yang dari head office, ada yang dari perusahaan lain di Thailand. Nah, memang sih kenapa barang sebesar itu dan sudah ada PIB-nya tidak dicatat gitu. Itu kan sesuatu yang aneh juga gitu kan. Nah, di sini yang jadi pertanyaan saya adalah apakah kita ada peluang menang dengan kasus seperti itu karena di 2019 kita sudah mencatat depresiasinya juga sudah kita catat dan PIB itu sudah kita bayar semua gitu, tidak ada tunggakan pajaknya gitu. Apakah perbedaan pencatatan dengan aktual dengan yang kita catat itu maksudnya nanti kita akan seperti apa peluang kemenangannya itu ada atau enggak gitu menurut dari sisi bea cukai gitu Pak. Ini yang dipermasalahkan pajak PPh badan. Ya, pada saat pemeriksaan badan 2018. Sampai saat ini masih berlangsung dan kita dibantu oleh MUC. Ya ada banyak lah yang selain impor itu ya, impor mesin itu. Jadi itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua terkait nilai transaksi itu kan kita kalau impor ada yen, ada US dollar ya. Nah itu kan pakai kurs. Seharusnya kursnya itu pakai pada tanggal berapa gitu? Apakah dari di PIB itu pada saat pendaftaran atau kadang-kadang ada tanggal di bawah itu ya? Saya kan di bagian accounting kurang terlalu ngerti ya di PIB. Nah, pemeriksa pajak itu beda dengan PIB, kurs yang dipakai gitu. Yang jadi landasan itu sebenarnya secara aturan itu kursnya pada saat kapan gitu. Ya mungkin dua itu aja sih Pak. Yang mungkin bisa membantu karena kita lagi proses. Terima kasih. Pertama tadi terkait dengan kasus pajak ya. Sebenarnya kalau dari segi kepabeanan Ibu ya, itu udah selesai ya. Ini kan masalah pembelian di tahun 2018 tapi dicatat di tahun 2020 gitu ya. 19. 19 dan 20 ada cicilan dan segala sesuatunya. Saya belum bisa ngasih komentar Bu, nanti mungkin kalau Ibu nanti sebutkan aja, nanti saya diskusi untuk kasus yang lebih dalamnya. Karena kita harus lihat PIB-nya seperti apa, dicatat seperti apa, risikonya ke seberapa. Dan dalam banyak kasus biasanya kalau teman-teman teks itu ada berkaitan dengan custom gitu ya, kita ada komunikasi. Cuman kayaknya ini belum ya Mas ya. Belum ada. Nanti ini saya tuh ya Bu, pending Bu. Lalu Bu siapa Bu Una ya? Bu Lina ya. Bu Lina nanti Rina. Bu Rina. Nanti dicatat nanti kita tanya dengan di MUC dengan siapa Bu? Bu Sinta. Ya oke.
Oke. Yaudah ini saya ya Bu ya, karena saya harus tahu, saya lihatnya seperti apa kasusnya. Kalau terkait dengan kurs, ya kalau kurs itu memang untuk pembayaran pungutan impor itu acuannya adalah KMK dan dibayar pada saat pembayaran. Jadi misalnya sekarang bikin PIB, terus PIB-nya itu langsung kita bayar sekarang atau enggak misalnya. Kalau misalnya itu di masa peralihan gitu ya, misalnya kita PIB udah dapat gitu, terus bayarnya misalnya 2 hari tapi sudah lewat, yang ikut waktu bayar itu jadi waktu pembayaran gitu ya. Iya ya, seperti itu. Jadi ya mau sebenarnya gini Bu, kalau terkait dengan nanti kurs KMK itu kan urusannya dengan jumlah dari pungutan itu kan, dari biaya masuk, PPh dan PPN-nya kan, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya urusan transaksi internal ya Ibu terserah kebijakan perusahaan pakai apa, misalnya kurs setengah BI misalnya seperti itu kan. Tapi kalau untuk pembayaran acuannya jelas KMK pada saat pembayaran. Pemeriksa siapa Bu? Pajak. Oh nggak bisa Bu, jadi nggak bisa. Kalau itu berbicara pemeriksaan masalah jumlah PPN misalnya kalau pajak ya, PPN sama PPh-nya acuannya jelas pakai kurs KMK. Jadi memang Bapak sekalian ini ya, PPN sama PPh ini kan sebenarnya bukan nanti bea cukai itu cuma dititipin aja kan. Cuman mekanismenya karena ini diatur Menteri Keuangan, ya mekanismenya acuannya ke Peraturan Menteri Keuangan gitu. Jadi dari KMK itu pada saat dibayar. Jadi nggak bisa. Jadi makanya Ibu tunjukkan KMK pada saat pembayaran itu mana bahwa itu sudah sesuai dengan kurs gitu. Betul. Oh, ini kurs yang mana Bu? Jadi kalau kurs EBB, ya pakai itu, pakai KMK. KMK untuk misalnya Ibu pakai dolar, nanti kurs dolar pada saat itu berapa. Makanya Ibu sekalian, makanya perlu diantisipasi kalau nanti fluktuasinya sering ya KMK misalnya, itu juga diantisipasi. Ya udah saya bikin PIB hitungannya ini, nanti dibayar di periode ini lah misalnya seperti itu. Itu juga bisa. Periode kan seminggu, tiap seminggu itu kan. Oke, seperti itu Bu ya. Nanti yang satu kita pending dulu nanti. Ya baik, terima kasih Bu Rina atas pertanyaannya dan Pak Bambang atas jawabannya. Untuk para peserta offline, apakah ada pertanyaan lagi? Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi dari PT Atsumitek Indonesia. Mau tanya terkait biaya yang ini Pak. Kan tadi ada cost insurance rate. 3 bulan yang lalu kebetulan kita untuk apa ya SIPAR, iya saya nggak begitu ngeh bahwa SIPAR itu merubah, jadi mereka ada perubahan kurs harga barang. Sebelumnya biasa mereka jual dengan kurs dolar, 3 bulan yang lalu dia jual dalam bentuk yuan. Nah, saya dan mungkin loss dari saya dan provider juga termasuk bea cukai mungkin ya. Waktu itu udah berubah jadi yuan gitu. Tapi sorry bukan dolar, yen ke yuan. Karena sama mata uangnya ininya apa kode tipenya ya. Jadi kita ajukan kursnya yen ya. Nah, setelah SPPB kita baru sadar bahwa si sipernya menanyakan ke akunting bahwa ini kita yuan loh katanya gitu. Nah, konfirmasi dari akunting ke kita, apakah diproses yen apa yuan? Saya bilang yen. Nah, berarti kan ada kurang bayar kita Pak ya, kurang bayar.
Saya tanya ke forwardernya, katanya kalau sudah rilis barangnya udah keluar nggak bisa. Nah, saya mau tanya ke Bapak, ada regulasinya nggak? Kalau kita kan sebenarnya kalau harusnya kan dari setelah SPPB ada PPD yang ngecek, biasanya saya notul. Nah, saya nungguin kok udah 3 bulan nggak ada notul, mungkin mereka juga kan. Nah, untuk saya ajukan gitu untuk tambah bayar karena sebelumnya saya pernah kena audit, kalau ada kesalahan seperti itu ada denda ya. Ya, kita menghindari itu. Yang pertama itu ya Bu ya, minta tolong minta prosesnya seperti apa yang harus saya jalanin. Yang kedua mengenai FTA Pak. Ada Cina juga nih. Saya dapat COO Form E dari Cina. Tapi secara bisnisnya beli dari grup Atsumitek Cina untuk proses dokumentasi impor atas nama agent. Jadi misalnya perusahaannya Atsumitek Cina, dia tunjuk agent untuk proses semua dokumen ini impor dari atas nama agent, dari mulai invoice, packing list, semua COO dan lain-lain. Dari list, tapi setelah kita terima barang. Yang kedua dulu terkait dengan itu kan kayak third party invoicing ya. Third party invoicing ya. Third party invoicing itu syaratnya pertama kalau bicara apakah nanti COO-nya itu tetap berlaku atau enggak, menurut saya berlaku selama keluar karena memang di Cina boleh pakai agent ya kayaknya seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan nilai pabeannya. Nilai pabeannya. Jadi nilai pabean itu yang penting ketika memang tadi transaksinya dengan Atsumitek dan nanti invoice yang dicantumkan juga dari situ di pembayarannya, menurut saya sudah sesuai. Nggak masalah menurut saya. Terus terkait dengan yang kedua, yang pertama tadi yen ke yuan yang kurang bayar, itu bisa pakai voluntary payment, Bu. Sekarang sudah bisa itu. Ada Ibu. Jadi nanti Ibu bisa kirim mana nggak Bu biar nggak lama di sini ya. Misalnya tinggalin email, nanti dokumennya contoh prosedur pembayaran kita kasih aja ya. Masih bisa. Batasnya berapa? 1 tahun. 1 tahun itu ya. Ya udah. Biar nanti bentuknya gimana dan kurang lebih cara seperti apa. Ya baik. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Selanjutnya dari peserta offline satu lagi, kira-kira ada yang mau bertanya Bapak Reni? Kalau tidak ada, kita lanjut satu pertanyaan ya dari peserta online. Pertanyaannya begini, jika dari Bapak Brilian Danang, jika kita melakukan voluntary payment karena gugurnya COO dan karena terlambat submit, apakah PPN dan BPH bisa direstitusi Pak? Sedangkan dokumen telah terlewat 1 tahun. Jadi jika kita melakukan voluntary payment karena gugurnya COO dan karena terlambat submit, beliau bertanya seperti ini, lalu apakah PPN dan BPH tersebut bisa direstitusi atau tidak? Sedangkan si dokumen ini sudah disubmit itu telah terlewat 1 tahun. Jadi ada keterlambatan. Kita berasumsi aja ya Bu ya. Jadi gini, kalau gugur COO itu kan biasanya lewat pemeriksaan. Entah itu di import clearance, atau di penul, atau di audit misalnya seperti itu. Nah, ketika munculnya atau gugurnya COO lewat itu, berarti kan ada satu penetapan, SPKTNP atau apa seperti itu. Nah, kalau mekanisme seperti itu bukan melalui voluntary payment, jadi ya dibayar aja, itu dibayar. Nah, dari pembayaran SPKTNP atau SPTNP itu pengalaman dari kalau masalah restitusi dan segala sesuatunya masalah teks itu masih debatable di internal kami juga ada yang beda pendapat. Cuman secara umum hasil audit atau SPKTNP itu PPN-nya itu bisa dikreditkan di tahun
pada saat diterima SPKTMB. Secara umum seperti itu dilakukan. Dan sejauh ini saya belum ada temuan yang mengatakan pajak menolak gitu ya. Itu kurang lebih seperti itu, Bu. Tapi kalau auto misalnya kita sadar bahwa ternyata COO yang kemarin kita ajukan ini nggak lewat audit, itu salah. Sehingga nanti kita dapat jadi temuan gitu ya. Terus kita melakukan voluntary payment gitu ya. Voluntary payment gitu. Ya kalau voluntary payment apa itu PPN dari voluntary payment itu ya sama, itu sama dengan PPN dari pembayaran impor biasa seperti itu. Saya nggak tahu ini karena harus diperjelas Bu anunya. Cuman kalau misalnya melalui audit ya dibayar, biasanya PPN-nya itu bisa dikreditkan untuknya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin nanti Bapak Brilian Danang bisa bertanya lebih lanjut ya Pak, untuk kirim email ke kami, supaya nanti jawabannya juga bisa lebih lengkap. Baik, kalau begitu untuk ini Pak, dari Ibu Novi dari PT Fuji Seal Indonesia, untuk komisi dan royalti yang sudah dikenakan, seperti ini juga, iya, dikenakan PPh 1 pembayaran, dan apabila dimasukkan dalam nilai pabean juga, maka akan kami menjadi double, maka apakah kami akan menjadi double tax? Mohon penjelasan dan informasinya, Pak. Iya, kenyataannya seperti itu Ibu. Jadi saya nggak tahu ya ke depannya seperti apa, karena ini protesnya seperti itu. Jadi waktu bayar royalti atau proceed itu pada pembayaran keluar negeri maka dikenakan PPh juga. Itu di teks seperti itu. Nah, tetapi ketika pada saat dimasukkan ke bagian nilai pabean, kalau itu pembayarannya terpisah, maka juga dikenakan. Makanya kalau satu-satunya cara untuk agar itu dikenakan cuma satu teks, itu ya dimasukkan di nilai pabean secara dalam invoice. Mungkin dalam invoice unsur itu ada unsur royalti dan segala sesuatunya. Cuman kan tidak sesederhana itu. Di prakteknya itu biasanya royalti itu dihitung dari persentase dari penjualan dan segala sesuatunya. Cuman prakteknya masih seperti itu, masih double tax seperti itu. Jadi bea cukai dengan sudut pandang sendiri mengenakan PPN dan PPh karena dasarnya itu bagian dari nilai pabean dan mekanisme nilai pabean dalam pemberitahuan pabean itu harus dikenakan PPN dan PPh. Sementara teks dengan sudut pandang sendiri ketika ada pembayaran luar negeri terkait dengan itu royalti dan proceed maka dikenakan pajak sendiri. Sementara seperti itu Bu. Ya baik, terima kasih Pak Bambang atas jawabannya. Dan kebetulan pertanyaan yang masuk ke kami baik dari peserta online itu cukup banyak ya Pak. Jadi mungkin nanti, iya betul, bisa dibantu untuk dijawab, nanti akan kami rangkum dan akan kami kirimkan. Dan karena keterbatasan waktu yang kita miliki Bapak dan Ibu sekalian, maka sesi Q&A kali ini akan kita sudahi. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, kita akan ada sedikit pemaparan dari Bank Tabungan Negara terkait program BTN. Dan kepada Bapak Abdul Aziz, kami mohon Pak untuk dapat menjelaskan lebih detail terkait program tersebut. Kepada Bapak Abdul Aziz, waktu dan tempat kami persilahkan. Izin saya lepas masker. Mudah-mudahan sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, peserta seminar kepabeanan yang diselenggarakan oleh Surya Cipta, yang saya hormati wabil khusus kepada Bapak Indra Wicaksana, Senior Marketing Manager PT Surya Cipta Swadaya. Bapak Ibu sekalian yang hadir di acara seminar ini, terima kasih kepada penata acara MC yang telah menyampaikan kepada saya kesempatan untuk menyampaikan program BTN Solusi untuk kawasan industri Surya Cipta. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Abdul Aziz, saya biasa dipanggil dengan Aziz, saya di Bank BTN Karawang, kantor yang baru di Galuh.
menjabat sebagai Deputy Branch Manager bidang bisnis. Di samping saya ada Ibu Vini. Ibu Vini adalah Kepala Kantor Cabang Pembantu. Kebetulan kantornya ada di sini, dekat banget. Dekat banget Ibu Vini, silahkan nanti Ibu Vini silahkan untuk keliling-keliling teman-teman semua yang ada di sini untuk bisa kenalan, nantinya untuk bisa hadir, bermitra dengan kami Bank BTN. Bapak Ibu sekalian, materinya. Ya, terima kasih. Tentunya Bapak Ibu sekalian, kalau kenal Bank BTN, imajinasinya adalah Bank BTN adalah bank penyelenggara KPR, perumahan ya. Padahal di tengahnya T bukan K, T itu tabungan. Bank tabungan negara, bukan bank kredit negara, kan itu ya. Tetapi oke lah, karena memang pemerintah dalam hal ini sejak tahun 1975 sudah mempercayakan Bank BTN core bisnisnya adalah di perumahan, maka sampai dengan saat ini mindset itu belum berubah, masih. Padahal fungsi bank dalam hal ini adalah sebagai intermediary antara bank menerima simpanan dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Simpanan di sini adalah salah satunya tabungan. Ya, kemudian deposito, kemudian giro, kemudian transaksi layanan lainnya. Oke. Bank BTN adalah bank plat merah. Di sini saya akan menyampaikan di sini sudah ada jaringan bisnis secara nasional ya. Secara nasional ada 5 terbesar aset, 7.000 developer sudah bermitra, kemudian layanan saat ini sudah digital dengan kantor pos dari dulu, dengan ATM, dan Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan juga kedepannya bisa bermitra dengan kami Bank BTN dalam hal penyimpanan ataupun dalam hal simpanan. Insya Allah semuanya dengan Bank BTN bisa kami layani dengan baik. Izin next. Nah, saya dikasih waktu berapa Bu? 15 menit. Ya nanti yang ini skip aja. Bahwa kami di sini akan membawa sebuah layanan terpadu. Di sini adalah BTN Solusi. BTN Solusi di sini adalah solusi financial solution bagi pegawai, di mana kami menawarkan kepada Bapak Ibu sekalian yang nantinya mungkin bisa disampaikan ke decision maker, saran dari kami, untuk mudah-mudahan kami bisa diberi waktu untuk bisa berkunjung ke kantor Bapak Ibu sekalian. Di mana di sini layanan kami adalah transaksi untuk yang pertama transaksi berupa tabungan BTN payroll, kemudian mobile dan internet banking, kemudian dari sisi kebutuhan kembali lagi basicnya adalah KPR, kemudian yang kedua adalah kering. Kering ini adalah KTA, kredit tanpa agunan. Kemudian ada kartu kredit, kemudian layanan investasi, di sini ada tabungan investa atau deposito, kemudian ada yang non banking berupa reksadana, surat utang luar negeri, surat utang negara dan sebagainya. Kemudian perencanaan dan proteksi, di sini ada tabungan siap dan bank insurance. Mohon next. Oke. Program utama adalah produk bundling, di mana fasilitas pembiayaan yang bisa kami tawarkan kepada karyawan Bapak Ibu sekalian nanti di perusahaan adalah kredit KPR non subsidi. Uang muka bisa mulai dari 5%. Kemudian suku bunga mulai dari 5,99%, fix 2 tahun, jangka waktu bisa 30 tahun, kemudian ada fasilitas kredit untuk rumah baru atau second dan takeover. Yang berikutnya adalah KPR bersubsidi. Bersubsidi di sini adalah yang FLPP. Sampai saat ini alhamdulillah pemerintah masih memberikan kepercayaan kepada MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, untuk pengajuan rumah KPR subsidi. Mudah-mudahan tahun depan subsidinya masih ada. Dibandingkan dengan bahan bakar yang sudah sedikit demi sedikit dihapus. Tapi KPR mudah-mudahan masih ada. Uang muka mulai dari 1%, suku bunganya 5%, 5% fixed rate sampai dengan usia kredit bisa 20 tahun. Kemudian ada juga kering. Kering payroll itu adalah
kredit tanpa agunan dengan mekanismenya pembayaran gaji dengan menggunakan payroll ke Bank BTN. Suku bunga mulai dari 0,58% ya per bulan, fixed rate atau flat 3 tahun, kemudian plafon maksimal bisa 100 juta, case by case bisa dimohonkan jika lebih dari 100 juta tentunya repayment capacity atau kemampuan membayar angsurannya mencukupi. Kemudian jangka waktunya sampai dengan 5 tahun dan tentunya di sini adalah ada PKS atau perjanjian kerjasama gaji dan tunjangan melalui Bank BTN. Kemudian kartu kredit di sini free annual fee 2 tahun, kemudian pengajuan mudah dan cepat melalui mobile application dan promonya menarik untuk merchant-merchant pilihan. Nah, diharapkan dengan Surya Cipta nih, di sini ada Pak Indra dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, diharapkan ada yang kami bisa masuk, diizinkan untuk kami bisa masuk silaturahmi kepada Bapak Ibu sekalian ke perusahaan untuk bisa kami menawarkan secara langsung. Ya, ini perkenalan kami secara umum, kemudian kami ada perkenalan langsung untuk bisa nanti kami diberi kesempatan untuk bisa masuk, di mana kami akan menawarkan ada giro, ya, yang tadi ada simpanan, ada pinjaman. Giro di sini ada program Giro Inten Max Platinum fasilitas PPO, nanti saya jelaskan di belakang. Kemudian ada cash management system. Ini bisa bermanfaat untuk melakukan monitoring cash flow, mendukung aktivitas transaksi perbankan, payroll dan lain-lain. Nah, kemudian dari program utama tadi melalui BTN, di sini ada KCP Surya Cipta dengan Ibu Vini, headnya. Kemudian dimediasi oleh Surya Cipta, kemudian ke pegawai Bapak Ibu sekalian yang ada di kawasan industri Surya Cipta, nanti bisa kami langsung masuk untuk menawarkan kembali tabungan BTN Payroll dengan fasilitas ada internet banking, ada kartu ATM, debit Visa, dan ada benefit lainnya seperti tabungan rencana, investasi, dan sebagainya. Kemudian ada layanan prioritas. Kami saat ini di gedung baru ada di lantai 3 ada layanan prioritas di mana di sana bisa digunakan, dimanfaatkan tempatnya untuk Bapak sekalian bisa rapat ataupun mengundang kolega-koleganya untuk menggunakan tempat itu. Nah, event financial literasi, kemudian ada dedicated priority banking manager dan benefit lainnya seperti welcome gift, rate-nya menarik, kemudian program top up portfolio, airport launch dan transfer dan merchant dan sebagainya. Silahkan, akan kami layani dengan karpet merah. Next. Ada spesial program pengembangan operasional di mana ini PPO ini based on-nya adalah giro. Giro yang ditanamkan ke Bank BTN ini bisa ada benefitnya di present value kan. Bisa mendapatkan kendaraan dinas, laptop, komputer, kendaraan operasional, renovasi gedung, renovasi laboratorium, dan untuk kegiatan operasional. Ini manfaatnya dari penempatan giro. Nah, syaratnya adalah penempatan dana giro lembaga minimal saldo 500 juta, bentuknya adalah PPO. PPO adalah program pengembangan operasional. Berupa barang atau dana, jangka waktu PKS minimal 5 bulan, maksimal 5 tahun, dasar perhitungan saldo minimal atau saldo rata-rata giro. Contoh, ada salah satu instansi di Karawang, penempatan kurang lebih sekitar 185 miliar, itu mendapatkan berbagai manfaat pembangunan gedung, kita biayai dari manfaat tersebut. Ya, kemudian ada kendaraan dinas bagi manajemen. Ada sekitar 17 kendaraan dinas. Nah, ya, itu bisa dimanfaatkan daripada dana mengendap di giro tidak ada benefitnya. Biasanya saldo mengendap di giro kan perusahaan tertentu dengan idle fund yang sangat tinggi biasanya mengendap entah 50 miliar, entah 70 miliar.
Kalau tidak dimanfaatkan dalam bentuk benefit lainnya, sayang. Makanya kami tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian, jika ada idle fund yang cukup material di giro, silahkan ajukan ke kami untuk bisa apa nih manfaatnya Bank BTN. Oke, terima kasih. Next, izin. Deposito berjangka BTN. Nah, deposito berjangka BTN seperti biasa bahwasanya produk deposito adalah produk yang berjangka, bisa sebulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Ya, di sini syarat-syaratnya seperti biasa, seperti orang membuka tabungan. Di sini ada rupiah, bisa US dollar, bisa Singapura dollar, dan yang lain-lainnya. Syaratnya minimal penempatan perorangan 1 juta, lembaga 5 juta. Seperti biasa ini, seperti tabungan. Bunganya menarik, lumayan menarik. Saat ini karena memang BI rate sedang tinggi, kami juga menawarkan dengan suku bunga yang menarik juga, bersaing dengan bank lain. Bisa diadu. Oke, next. DOC. Nah, DOC. Deposito on call BTN. Deposito on call BTN di sini adalah syarat dan ketentuannya. Kalau DOC kan bisa 3 hari, bisa 5 hari. Tidak harus 1 bulan. Syaratnya adalah khusus untuk nasabah lembaga. Kemudian minimal penempatan 5 miliar. Yang kemudian yang ketiga, mengisi dan menandatangani form pembukaan rekening. Biaya biliat deposito 3.000, biaya materai 10.000, kemudian pencairan deposito sebelum jatuh tempo dikenakan penalti 0,5% dari pokok. Perhitungan bunga menggunakan formula simple interest. Feature dan benefitnya, bunganya menarik. Nominal lebih dari 2 miliar bisa mendapatkan special rate. Kami seperti biasa, kami mengelola DOC dalam sebulan kurang lebih di atas 100 miliar. Alhamdulillah perusahaan sudah mempercayakan kepada kami untuk DOC. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk bisa disampaikan ke decision maker, ke manajemen, ke pengurus, ke owner, bahwa di BTN juga ada DOC yang suku bunganya menarik. Nah, terutama bagian investasi, untuk bisa silakan kami bisa dihubungi untuk kami tawarkan lebih lanjut. Bunga deposito bisa dikapitalisasi ke dalam pokok. Bunga deposito dapat dipindah bukukan ke tabungan untuk pembayaran angsuran rumah, tagihan rekening listrik atau telepon. Kemudian dapat dijadikan sebagai jaminan kredit back to back loan. Di sini nama kami adalah kredit swadana. Rate-nya sangat menarik. Ada 4,8, 4,9%, ada 4,1%. Ya. Sangat menarik dan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, terutama bisa diusulkan Bapak Ibu sekalian bagi yang memegang kendali di bagian investasi. Next. Apa saja yang sudah bekerja sama dengan BTN? Sukses story-nya adalah pengalaman kerjasama pengelolaan payroll dengan top institution di Indonesia, diantaranya Kemen PUPR, TNI AD, Polri, Kementerian Agama, Pengadilan Negeri, Universitas Terbuka, Pertamina, SMF, POS, Indofarma, Waskita, ADI, Perumnas, dan yang lain-lainnya juga banyak, tidak bisa kami tampilkan di layar. Dan Bapak Ibu sekalian berharap rekan saya Ibu Vini itu di kantornya kan di sini di bawah ya, kantornya ya di bawah, itu bisa bermitra, bisa berkolaborasi, bisa bersinergi untuk kami memberikan layanan kepada Bapak Ibu sekalian dalam hal tadi, entah itu simpanan, entah itu pinjaman. Tentunya bisa kami masuk dan mudah-mudahan bisa diterima dengan baik untuk kami bisa bermitra dari sisi simpanannya dulu, tabungan, payroll biasanya, kemudian nanti manfaat yang lainnya tadi ada giro berbenefit yang tadi saya sampaikan, ada mobil dan sebagainya. Berharap mudah-mudahan ada tindak lanjut dari pertemuan yang penuh berkah ini dan izin nanti kami bisa silaturahmi kepada Bapak Ibu sekalian. Demikian dari saya dengan Aziz, Bank BTN KC Karawang, dipersilahkan jika ada yang mau bertanya, monggo kalau waktunya masih ada. Masih 5 menit silakan bertanya.
Ya, terima kasih dengan Ibu Rina. Sip. Makasih Bu. Sudah. Ya, selamat siang. Saya Rina dari Hiruta, Pak. Mungkin terkait isu yang lagi hangat mungkin ya untuk future tahun 2023, katanya ekonomi itu akan gelap katanya. Sesuai dengan informasi dari Jokowi dan Ibu Sri Mulyani terkait suku bunga untuk tahun depan katanya kan untuk menekan inflasi itu menaikkan suku bunga. Nah, kebetulan saya itu kan ada kredit KPR juga di BTN. Apakah itu akan berpengaruh ke tingkat suku bunga karena saya udah kena yang maksimal gitu, Pak. Kenapa? Udah floating, udah berapa? 14, 13? Udah 13 lebih gitu. Iya. Nah, itu aja sih. Makasih. Ya, terima kasih. Nggak jauh-jauh dari KPR. Ibu dari PT Hiruta. Ada di sekitar Surya Cipta. Oh, KIC sebelah tetangga. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Tahun 2023 ada gejolak biasa Bu, mendekati tahun politik. Biasanya diawali dari tahun 2023. Sekarang pun sudah panas. BI rate pun sekarang sudah naik. Ya, tetapi BTN pengalaman untuk kenaikan suku bunga, alhamdulillah floating rate-nya itu biasanya maksimal di angka 13,5. Cerita dulu tahun 98 pasca krisis moneter, di saat suku bunga deposito 50%, KPR 60%, saya ingat banget waktu itu, Bank BTN tetap di angka maksimal 15 sampai 20%. Ketika itu saya kebetulan saya saksi hidup sebagai petugas KPR. Jadi nggak usah khawatir Bu, insya Allah tetap di angka maksimal adalah di 13,5 floating rate-nya. Masih bertahan di 13 karena memang kami core bisnisnya di KPR. Untuk sebagai salah satu penarik minat kepada debitur yang sudah tanda tangan untuk tidak mendapatkan rate yang terlalu tinggi. Berharap demikian. Ya, berharap tahun depan it's okay lah, tidak terlalu besar. Ya, ada lagi? Ada itu? Ada apa? Payung atau apa itu souvenir? Terima kasih Bu pertanyaannya. Ada lagi? Kalau tidak ada, Ibu Vini ada nomor handphone? Satu nama ya. Oke, nanti silakan Ibu Vini. Ibu Vini adalah kebetulan headnya kantor di sini. Silakan nanti Ibu Vini keliling bagi-bagi kartu nama. Untuk mana nanti kami izin untuk bisa memfollow up dari pertemuan pada siang hari ini. Sekali lagi ucapan terima kasih dari kami Bank BTN KC Karawang kepada PT Surya Cipta Swadaya dalam hal ini Pak Indri Wicaksana, terima kasih beserta tim. Bapak Ibu sekalian, peserta webinar seminar kepabeanan, sekali lagi ucapan terima kasih. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Baik, terima kasih Pak Abdul Aziz atas presentasinya. Baik Bapak dan Ibu peserta webinar dan juga seminar, kita sudah sampai pada penghujung acara. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada para peserta hari ini, terutama kami sampaikan juga terima kasih kepada para narasumber kita hari ini. Kami juga sampaikan permohonan maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami menyadari jika informasi ini mungkin belum sepenuhnya memuaskan keingintahuan Bapak dan Ibu sekalian. Untuk itu, jika ada pertanyaan yang lebih detail terkait kepabeanan, dapat mengunjungi Surya Cipta Center of Information atau mengirimkan email kepada saya, rida.panggil@suryacipta.com. Nanti pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian akan kami tampung. Dan acara webinar hari ini tentu saja seperti biasa akan kami tayangkan di kanal YouTube kami, yaitu di Surya Cipta City of Industry. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Semoga apa yang kami suguhkan hari ini dapat bermanfaat. Akhir kata kami pamit dan sampai jumpa di kesempatan baik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.